Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita belajar matematika dulu ya. Ada beberapa soal yang kemarin saya ingat, kemudian saya bagikan di sini. Nah, jangan lupa subscribe, comment, and like-nya ya, biar tambah semangat bikin konten. Wow, ada matematika di dalam soal P3K 2021. Nah, sudah nggak kaget ya sebenarnya kalau matematika itu pasti di mana aja ada soalnya, tapi ternyata yang keluar bukan hitung-hitungannya. Yang keluar di P3K kali ini adalah menghitung dan konsepnya, bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak. Soal pertama ditampilkan sebuah grafik kasus corona tentang yang positif, meninggal, dan sembuh. Sesuai kekinian banget ya, berkaitan dengan corona. Ada grafik yang menyatakan positif warna hijau, meninggalnya biru, kemudian untuk yang sembuh kita ke warna kuning. Soalnya perhatikan grafik kasus corona dalam 6 hari yang lalu. Diketahui rata-rata kesembuhan corona dalam 6 hari tersebut adalah 84,1. Bagaimana pendapat Anda tentang cara mencari rata-rata berdasarkan grafik tersebut? Ada beberapa pilihan ganda, pilihan soal. Pilihan yang harus kalian pilih ada 5 ya. Ada yang setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju dengan nilai rata-ratanya. Berarti mau tidak mau harus menghitung terlebih dahulu, baru nanti kita menentukan cara mengajarnya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, saya punya trik biar lebih cepat daripada nambah satu-satu. Kita ambil angka patokan atau angka yang paling dekat dengan angka-angka ini. Nah, saya ambilnya 80. Sebenarnya bebas ya, boleh 80, 85 atau 90, tapi saya rasa 80 yang paling dekat. Kemudian angka patokan ini kita cari jaraknya dengan angka yang sering muncul. Nah, 80 dengan 95 berarti dia terpaut jarak 15. Nah, kemudian untuk 80 dan 87 berarti dia terpaut 7. Kemudian 80 ke 85 terpaut 5. Kemudian 80 ke 80 0 ya. Kemudian untuk yang 78 ke 80 jaraknya dia terpaut minus 2. Nah, kurang 2 artinya. Kemudian kalau 79 ke 80 berarti dia kurang 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita jumlahkan saja. Dari 15 tambah 7 tambah 5 tambah 0 tambah negatif 2 tambah negatif 1 itu ketemunya adalah 24. 24. Bilangan inilah yang nanti kita bagi dengan hari yang muncul. Berarti 24 dibagi dengan 6 ketemu 24 bagi 6 ketemu 4 ya, 4. Nah, setelah bertemu angka 4 ini baru kita jumlahkan dengan 80. 80 ditambah 4 sama dengan 84, dan inilah rata-ratanya. Nah, lebih simpel ya dibanding kita menjumlahkan satu-satu, waktunya juga kita berburu waktu dari soal 100 untuk nanti paling tidak bisa muter, kita bisa baca-baca yang belum yakin, menyingkat waktu di sini, kita bisa meneliti yang lainnya. Jadi rata-ratanya kita tahu ya 84. Berarti dari soal ini rata-ratanya salah. Jawabannya pilihlah yang tidak setuju. Ini pilihan tadi ya, yang A sama B jelas sudah tidak usah dipilih karena dia setuju, padahal jawabannya tidak setuju. Udah bukan ya.
Saya setuju, saya setuju. Nah, kita perhatikan yang C, D, E. Saya tidak setuju dengan rata-rata kasus sembuh corona yaitu 84,1. Dan cara mengajarkannya dengan menjumlahkan seluruh kasus dibagi 6 hari. Apakah tadi yang ditanyakan seluruh kasus? Bukan ya, hanya kasus sembuh. Yang D, saya tidak setuju dengan rata-rata kasus sembuh corona yaitu 84,1 dan cara mengajarkan ke anak adalah melihat jumlah kasus sembuh, menjumlahkan semuanya, kemudian dibagi 6. Nah, ini ya jawabannya. Kalau yang E kita coba lihat. Saya tidak setuju dengan rata-rata kasus sembuh corona yaitu 84,1 dan cara mengajarkannya ke anak dengan menjumlahkan seluruh kasus sembuh. Wah, ini kurang ya, hanya seluruh berarti kurang dibagi dengan banyak data. Perlu diingat ya, nilai rata-rata itu jumlah nilai dibagi banyaknya data. Mau dengan cara langsung tadi ditambah juga bisa atau dengan memilih angka patokan sebagai dasar menghitung, kemudian nanti dibagi dengan banyak data baru kemudian dijumlahkan dengan angka patokan tadi, itu adalah trik agar kita bisa lebih cepat ya dalam menemukan jawabannya. Menganalisisnya seperti itu ya. Ini memang butuh waktu yang lama jadi harus terbiasa. Mungkin bisa cari-cari soal yang hampir mirip dengan ini. Selanjutnya, kalau ngomongin tentang rata-rata, pasti tidak jauh dari mean, median, modus. Perlu diingat, mediannya itu nilai tengah. Nilai tengah setelah data diurutkan. Biasanya sering lupa ya, ini data diurutkan. Kemarin sepertinya ada yang muncul soal median. Kira-kira berarti soalnya tidak hanya mencari mediannya saja, tapi ada konsep bagaimana menjelaskan ke anak mencari median. Kemudian modus, nilai yang paling sering muncul. Ini pasti juga ditanyakan bagaimana mencari modus yang paling tepat. Selanjutnya kita ke soal ada tabel kenaikan nilai ya dari semester 1, semester 2 ada 8 nama. Berikut soalnya, perhatikan tabel rata-rata nilai kelas 4 pada semester 1 dan 2. Dari tabel di atas, urutkanlah dari peserta yang mengalami kenaikan nilai tertinggi. Berarti kita diminta mencari anak-anak yang mengalami kenaikan nilai dari yang tertinggi mengurutkan ke yang terendah. Mau tidak mau harus menghitung ya. Ira, berarti dari 88 ke 90, berarti dia plus 2. Ya, plus 2. Naya, plus 3. Wah, tulisannya. Angga, 86 ke 90, berarti dia plus 4. Hati-hati dalam menghitung, harus benar-benar cermat. 88 ke 89 berarti plus 1. Nah, 88, 86. Ini sekali lagi hati-hati ya, ada seperti ini soalnya berarti dia tidak naik, malah minus 2. Berarti ini paling tidak letaknya nanti paling belakang. Lina ke plus 6. Wah, dia tinggi sekali. Nah, berarti yang kira-kira paling belakang kita lihat yang Niko. Ada C dan D. Nah, kita lihat aja, kita urutkan. Yang pertama adalah Lina, betul ya. Kemudian ke Angga yaitu dengan 4. Habis 4 ketiga ya Naya. Nah, ada Naya sama Ira. Ira berapa sih? Ira 2. Nah, ini ya. Berarti yang betul adalah yang C. Hati-hatinya di sini ya, kadang kita tuh ini tuh ikutnya malah yang ini loh, Ira. Anggapannya kita tuh naik semua. Jadi Ira sama Niko itu sama-sama 2 kenaikannya, padahal yang Niko adalah malah turun ke 2. Nah, gampang kan? Jadi harus teliti. Soal selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan 11 ditambah 2 kali 3 kurangi 10 dibagi 5. Ini adalah operasi hitung campuran. Memang ya di SD
materi ini sebenarnya mudah, tapi anak tuh bingung. Pasti mereka mengerjakannya langsung ya 11 tambah 2 kali 3. Nah, kita sebagai guru harus pintar-pintar antisipasi, makanya di soal juga dikeluarkan biar anak-anak juga paham konsepnya. Kalau operasi hitung campuran itu tidak bisa langsung dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, aturan dasar operasi hitung campuran sendiri ada 5 di sini ya. Operasi yang berada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Dahulukan bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Kelima, jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Ada syaratnya ya. Nah, kita perhatikan pilihannya. Hitunglah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ini tidak ada dalam kurungnya ya, tapi kalau kita mengerjakan operasi hitung campuran paling mudah memang di kurung-kurung seperti ini. Biar tidak lupa, anak-anak pun terbantu jika ada kurungnya tadi, betul ya. Hitunglah dari perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa hitung campuran itu harus mengerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Kerjakan berurutan setelah perkalian dan pembagian selesai dari kiri ke kanan. Setelah ini selesai dari kiri ke kanan, betul ya? Nah, yang keempat, hitunglah secara berurutan berjumlah perkalian, pengurangan, pembagian dari kiri ke kanan. Wah, ini kurang tepat ya, karena tidak bisa yang namanya penjumlahan, pengurangan, ini berurutan, apalagi ada perkalian dan pembagian. Berarti ini tidak, berarti 1, 2, 3 jawabannya. Mudah kan aturan dasar operasi hitung campuran kalau kita sudah paham, mau diotak-atik kata-katanya, yang penting perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Untuk ada yang kurung atau tidak kurung itu hanya bantuan yang sifatnya pilihan ya, tidak semua soal ada tanda kurungnya, tapi kita boleh dengan bantuan kita sendiri untuk memudahkan mengerjakan. Hari ini kita belajar matematikanya cukup ya, besok kita tambah lagi. Semoga saya masih bisa berbagi lagi. Silahkan like, comment, subscribe-nya biar tambah semangat buat kontennya. Walaupun masih abal-abal, masih permulaan, semoga mendapat respon dan membantu kalian berbagi ilmu dari pengalaman mengerjakan tes kemarin di tahap 1. Biar waktunya cukup, saya melakukan tips-tips trik-trik seperti ini. Saya masih kemarin sisa waktu sekitar 10 menit, jadi masih ada beberapa soal yang saya kerjakan kembali pas saya teliti lagi dan menemukan jawabannya, apalagi soal-soal matematika seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.